Ini adalah proyek yang sangat rahasia. Namun ketika Tyrant mencapai terobosan besar, ada pengkhianat di dalam proyek ini. Informasi ini bocor ke Departemen Intelijen Amerika. Pihak Amerika segera memberi tekanan pada Korea Selatan untuk menyerahkan sampel tersebut. Karena tekanan situasi internasional, Departemen Intelijen menyerbu pabrik tempat Tyrant berada. Setelah Kepala Choi mendengar kabar ini, dia segera menghancurkan semua data eksperimen. Namun sayangnya, sampel terakhir masih direbut oleh mereka. Begitu sampel jatuh ke tangan Amerika, mereka pasti akan memanfaatkannya untuk menekan Korea. Kepala Choi tentu saja tidak membiarkan hal itu terjadi. Maka dia memutuskan untuk merebut sampel itu kembali dalam perjalanan pengiriman. Namun Amerika memastikan keamanan sampel dengan membeli brankas paling canggih dari Swedia. Satu-satunya orang di negara ini yang bisa membukanya adalah putri mantan agen rahasia top, Chai Zijing. Karena itu, Kepala Choi menyuruh Yan Moyong untuk menyewa Zijing agar dia mencegat brankas tersebut. Akhirnya Zijing berhasil mendapatkan brankas itu sendirian. Namun untuk menghindari agar Amerika tidak menemukan kesalahan, Zijing pun dibungkam. Namun berkat kelincahannya, dia bertahan hidup. Dan karena tidak mempercayai Yan Moyong, begitu dia mendapatkan brankas, Zijing langsung membuka kodenya. Zijing langsung membuka kode brankas tersebut, dan mengambil sampel yang ada di dalamnya. Jika Yan Moyong membayar dengan jujur, dia akan mengembalikannya. Dan terbukti bahwa prediksi Zijing benar. Namun sekarang dia tidak bisa memikirkan sampel itu. Tugas utama sekarang adalah menyembuhkan luka-lukanya. Pada saat itu, sebuah taksi datang dari kejauhan. Melihat penampilan gadis itu, sudah jelas dia dalam bahaya. Karena ruang di dalam mobil terbatas. Salah satu pria itu harus turun dari mobil terlebih dahulu. Dia pergi ke samping untuk buang air. Namun begitu dia membuka resleting, tiba-tiba terdengar suara aneh dari belakang. Pria itu secara naluriah menoleh. Namun dia tidak menemukan apa-apa. Namun begitu menoleh kembali. Sial, hampir membuatku terkejut. Zijing diam saja, hanya menunduk dan melihat ke bawah. Kemudian dia mengambil sebatang kayu dan membelahnya menjadi dua. Saat itu, rekannya di dalam mobil sedang membunuh gadis itu. Kejadian mendadak ini membuat rekannya kebingungan. Dia segera turun untuk memeriksa. Namun hanya melihat pria yang tergeletak tak bergerak. Sementara Zijing memanfaatkan kesempatan itu untuk melompat ke dalam taksi. Hingga suara mesin mobil terdengar. Baru pria itu menyadari, apa-apaan ini? Buka pintu. Buka pintu. Aku bilang buka pintu. Kau wanita bau, berhenti. Saat itu gadis di dalam mobil mulai sadar. Zijing baru menyadari ada seseorang lagi. Melihat kondisi gadis itu,